Sim cok. Sim. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reno di Sub Channel. Saya otomotif mau bahas motor 2 tak yang kadang saya sih banyak bercandanya. Oke, jangan lupa apanya? Jangan lupa kelundingnya. Oke. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Rezeki lancar dalam lindungan Tuhan, banyak kuota sehingga bisa nonton konten dari Reno di Sub Channel. Oh ya, ceritanya di konten kali ini ya. Ini motor belum tak uripi lagi, sahab. Oh wes wingi tak uripi deng. Terakhir tak pakai buat acara hobi halal Fish Air Mania Banjarnegara, rombongannya Mas Incen CS dan teman-teman dari user Fish Air, khususnya pecinta dari Banjarnegara. Tapi saat waktu pulang masih ada temuan atasannya masih terlalu kering gitu. Jadi hari ini untuk memutuskan mau tak setting, terus aku pengennya ya tak gawe irit tapi irit banget lah, orang terlalu kopoh-kopoh tapi orang ngejiman, durane oleh gitu. Intinya ya penak lah, ngisora lemes banget tapi dure oleh. Nanti nyobane tak sampai antar kota antar provinsi nggak apa-apa, antar kota dalam satu provinsi deng, lewat kabupaten nanti. Tak setting dulu ya, nanti yang perlu diganti apa aja, terus tak sepilin ke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tak sambung dulu. Oke, monggo sambi jajane ya Bol. Ini untuk yang kemarin tak pasang ini tak lepas lagi karena terlalu basah, ini pakai air king tak lepas. Terus ini yang terpasang dulu seperti ini, nggak ada sulingan nih, kelihatan nggak? Ini yang terpasang spuyer yang lama, ukurannya 150, ekstrim banget. Jadi ini tak pakai standar king itu kalau nggak salah 135, kalau nggak 145 itu lebih enak daripada yang ini. Cuman atasnya malah kekiringan, sahabat, motornya tak setting ulang, tak oprek. Jadi nanti coba tak mainkan di jarum sama di settingannya nanti. Sebel banget mau ngelepasi itu apa? Ranjang. Oke, tonton terus, saya tak sepil gas-gasan nih kemana setting. Ini intinya nanti untuk pengetesan kayaknya terjauh di muka bumi. Oh iya, tak sambung lagi bolo. Daripada ganti ini spuyer sama nyetingi clips, mending tak setting ini aja ya, setting anginnya. Soalnya aku lupa ya, kemarin Mas Dayatnya bilang apa, AJG nanti tak ini pak direwangi nyeting maring kai gitu. Jadi ini paling tak setting untuk anginnya aja. Kayaknya anginnya kan terlalu terbuka, jadi apa, jadi atasannya ngempos, ya nggak ngempos sih, ngeleang gitu. Terus kemarin pakai pertamax turbo, pakai premix ini Moto 800. Ini mudah, cukup menggunakan obeng plus dan minus, siap mengatasi. Untuk settingan nih filter ini tak coak. Nah, jadi beda sama punya panjenengan. Jadi banyak yang posting 1,5 filteran atau enggak. Nah, cara itu menurut saya mitos. Kenapa mitos? Karena mesin saya dan panjenengan beda, atau mesin dia di contoh jenengan beda gitu. Kita setting dulu biar agak kempropot. Nanti nek misal kepaksanya di jalan kok nggak enak ya, nanti tak atur di jalan. Oke, siapkan dulu obengnya.
kita besarkan dulu yang plus, yang stasionere. Terus kita puter yang anginnya yang depan, yang min, yang depan. Ke kanan dulu ditutup. Udah tak tutup mentok, terus dipanteng sedikit gasnya, puter anginnya ke kiri, cari yang paling kemrepet sampai enak. Ketemu nih. Kalau settingan yang tadi itu nyala harus ditutupi karbonnya dulu tuh, kayak kain angin. Jadi ini tak setting kayak gitu ketemu. Ini lanjut aja pengetesan. Settingan yang saya gunakan pertama turbo sama motor 800 di tangki, di oli sampingnya itu ada oli Eneos. Kita lanjut dulu antar kota antar provinsi. Siap. Ini tak setting agak basah. Ya ini udah sampai Sigaluh, pala tadi yang dari rumah ke sini nggak kerikot. Tak sambung lagi yo. Cek. Ini uji ketahanan mesin sama Ryan, sama ya nyeting karbu tadi ketemu apa enggak. Oke. Oke, nice yo. Gigi 1, gigi 2. Ini malah kayaknya pendek-pendek banget ya rasanya untuk
kata-katanya malah kayak iritan nih untuk atasannya belum ketemu lagi. Untuk bawah menengah ke atas ya tapi lebih kantong mesinnya kayak garing banget. Coba tadi dulu ini cepet banget 100 ya, gak ada apa-apa, cuman kayak kering banget atasnya. Terus ini untuk kondisi juga panas banget kayak Banjar Timur panas pol sekitar jam 10.50 panas pol. Ini udah sampai jembatan Sempol, motor masih teriak terus tapi udah dengan jelas sendiri. Cuk, ngejim cuk, jim. Bangsat, bangsat. Mati cuk. Cuk, jancuk. Ini masih terlalu irit ya, Jan. Gandul banget atasnya. Buruk. Tak cek dulu, ini tak borosi dulu, nanti tak lanjut lagi. Berarti aku 2 kali yo, nek pakai Pertamax turbo buat naik ke Wonosobo, pantengan terus. Aku udah pernah nge-gym dulu pas belum turun mesin. Berarti memang Pertamax turbo ora masuk. Sik. Tak tambahi oli lagi aja. Jadi tak tambahi lagi. Terus ora apa-apa. Oli sebotol. Udah tak kasih separuh tadi. Tak kasih lagi ya. Biar lunyu. Cuk. Kayaknya kalau segitu. Semoga gotol rumah. Ini udah sampai perbatasan Perigi ya. Nggak usah tak lanjutin ke sana. Ini mau tak setting lagi karbonnya, tak borosi sambil tak tes turun aja nih ke arah Banjarnegara. Tak lanjut turun aja ya ke arah Banjar sampai tak record lagi. Ini udah bisa nyala lagi. Ini resiko kalau pakai kalteran yang kecil gini. Halus ya halus tapi kejiman. Bangsat. Bismillahirrahmanirrahim, masuk turun aja. Ya ini tak putusin untuk kembali aja turun ke arah Banjar lagi. Tadi entah nge-gym entah ngapa, tapi pas langsung dinyalain dan langsung ore. Nggak ada keter-keter second dulu atau gimana. Mungkin ini ada yang bilang olinya jelek, oli ya juga tak spilling dari awal bang itu ada 2 bahan bakar lah itu udah 2 kali pengalaman kayak gini. Dulu waktu sama rombongan teman-teman kantor ke arah Dieng Dimbrayut nanti itu full Pertamax turbo di premix yang A747 mesinnya nggak kuat. Ini malah diulang lagi saya baru full Pertamax turbo di 5.800 malah takut. Ya sesuaikan aja kebutuhan sama keperluan, gak usah gengsi-gengsian pengen begini enak. Terus yang bisa jadi itu kayaknya tadi itu engine brake. Saya sempat baca dan dengar di konten YouTube-nya siapa ya itu disarankan buat aja engine brake dengan
itu ya. Juga di MotoGP juga nggak ada tuh yang Moto2 tadi engine brake. Yang pertama karena galak powernya lepas dari dengan bisa jengat, lagian untuk engine brake kan RPM tinggi itu, tapi throttle-nya nutup, jadi supply oli pelumas atau oli sampingnya yang ke setter itu itu karena kan ini nutup. Ya sekedar pengalaman bersama, sama-sama belajar. Gak apa-apa, nek misal nggak bisa diakali, nggak halus lagi ya naik ke OS 75 sepele. Entah kurang basah atau gimana ya, karbonnya udah enak buat spek panjang, karbonnya masih bisa ngedot tapi yang nggak kuat mesinnya tadi. Apa terlalu panas juga sini, panas banget ini tuh cuacanya. Urung mapan juga mesinnya lah. Imbas kayak tadi nih ya, ini jadi angkat-angkatannya berat, tapi udah tak jok oli samping banyak harusnya ya kalau sembuh. Soalnya juga kemarin waktu buat acara di dermaga itu enak-enak pol kok, pulangnya itu bisa tempel-tempelan sama Eric King. Ini malah ya bisa dikatakan untuk Banjar Timur yang ke arah Wonosobo itu disadar atau nggak sadar itu full nanjak dan naik, nanjak dengan kadang-kadang itu full lurus, jadi itu bisa dipantau terus. Suhunya juga lagi panas, yang ketiga itu sekernya juga belum mapan. Terus infone yang Alper itu juga pakai kalteran yang full Rayon, jadi nggak bisa buat langsung balap-balap dulu. Nggak apa-apa, untuk mesin bisa diatur, yang penting kita waras selamat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk channel ini, dan yang belum lihat bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih telah mendukung saya sampai detik ini. Matur suwun. Oh iya, sebelum tak tutup ya, barangkali ada yang tanya bunyi serok-serok itu apa nih? Setiap ngerem itu spakbornya masih yang depan masih belum tak potong, jadi nempel ban. Oke, untuk penutupan kita balap dengan Vega Bapak ini. Vega ini banget pol, bisa aku ditulut, kasihan banget. Sehat-sehat Bapaknya. Bye bye. Salib orang pakai gini.